Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2 di episode 16. Cekidot. Bulan tahun pertama Raja akan segera tiba. Seruni dan Isam sangat antusias menyiapkan pesta ulang tahun untuk cucu pertama mereka. Raja sudah bisa berlari walau belum benar-benar lancar. Terkadang ia terjatuh saat berlari dengan kaki kecil dan pendek itu. Pertumbuhannya sangat pesat. Setiap bulan berat badannya bertambah, membuat ia terlihat menggemaskan dengan tubuh gemuknya. "Raja, jangan lari sayang," ucap Pipi sambil melangkah cepat mengejar Raja yang berlari seperti kertas yang tertiup angin, bergoyang ke kanan ke kiri. Pipi sudah berhenti bekerja di kafe. Ada sesuatu masalah di antara dirinya dan Jeffrey. Mereka memutuskan hubungan sebulan yang lalu. Karena itulah ia memilih keluar dari pekerjaannya. Terlalu canggung baginya untuk terus bertemu dengan Jeffrey. Haruna sedang mengganti baju di kamar Tristan. Sejak kemarin semua anggota keluarga berkumpul dan menginap di rumah keluarga Isam. Pesta ulang tahun Raja jatuh esok hari. Isam meminta mereka semua untuk membantu mendekorasi rumah. Raja masih kecil, ia belum mengerti hal-hal seperti pesta dan lainnya. Isam pun merayakan ulang tahunnya dengan acara berkumpul keluarga saja. Ia kesulitan menarik resleting dressnya, meminta bantuan Tristan. Tapi dia tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Terpaksa Haruna mengunci pintunya kembali. Ia meloloskan dress itu dan berdiri di depan lemari yang terbuka dengan hanya menggunakan penutup dada dan kain penutup bagian bawah tubuhnya. Haruna mencari baju yang lainnya. Saat Haruna sedang serius memilih baju, Tristan keluar dari kamar mandi. Ia menelan selaipah melihat tubuh seksi Haruna yang hanya mengenakan bikini. Gluk! Perlahan-lahan ia mendekati Haruna dan "Hap, kamu sedang apa sayang? Ini masih pagi dan kau tahu seperti apa hasrat laki-laki di pagi hari." Tristan mengecup punggung polos Haruna. "Tris, aku sedang mencari baju, jangan berpikir aneh-aneh," gerutu Haruna. Ia melepaskan tangan Tristan yang melingkar di perutnya. Namun Tristan justru membalik tubuh Haruna dan menggendongnya. "Tristan, turunkan aku," bisik Haruna. Kamar itu bersebelahan dengan kamar kakeknya Tristan. Haruna tidak bisa berbicara terlalu keras karena kamar di rumah Isam tidak kedap suara. Apa yang akan terjadi kalau suaranya terdengar sampai ke kamar Edi? "Makanya jangan banyak bicara, apalagi kalau berteriak, bahaya. Nanti kakekku tahu kalau kau akan melakukan hal indah bersamaku," goda Tristan. Ia membaringkan Haruna di tengah ranjang. Lalu ia segera mengurung pergerakan Haruna. Tristan mulai dengan aksi nakalnya, menyentuh setiap bagian terasa lembut di ujung lidahnya, dari telinga, leher, bahkan sampai ke bawah pusar. Akhirnya Haruna harus mandi 2 kali pagi itu. Tristan tidak mau melepaskan Haruna sama sekali. Padahal seharusnya Haruna sudah pergi bersama Yuka. Mereka akan pergi membeli beberapa bahan makanan untuk acara besok. "Kenapa harus pergi sendiri? Kau kan tinggal menyuruh pemandu," ucap Tristan merajuk manja. "Mereka sedang sibuk, lagi pula hanya belanja saja sambil cuci mata," goda Haruna. Ia sengaja membuat Tristan semakin cemburu. "Hei kamu!" Tristan mencubik hidung Haruna. Ia tahu Haruna sengaja menggodanya. Haruna bukanlah istri nakal yang suka tenar pesona di luar rumah. Setelah mengganti bajunya, Haruna mencari Yuka di ruang keluarga. Namun ia tidak ada di sana. Haruna pun mencari ke kamar. Saat depan kamar Christian, ia mendengar Yuka sedang bertengkar dengan Christian. Haruna tidak jadi mengetuk pintu. Ia berbalik untuk pergi. Tapi pintu kamar terbuka lebar dan Haruna ketahuan. "Hai Yuka, jadi pergi kan?" tanya Haruna basa-basi. Ia mendengarkan pertengkaran Yuka dan Christian. Kata-kata Yuka sedikit melukai hatinya. Yuka menolak ikut membantu menyiapkan pesta ulang tahun Raja. Alasannya ia tidak akan pernah bisa merayakan ulang tahun untuk anaknya karena ia tidak bisa memiliki anak. Membantu ulang tahun Raja apakah begitu menyakitkan bagi Yuka? Haruna bertanya-tanya. Soalnya aku mau pergi bareng Pipi. Aku tidak enak hati karena sudah ada janji denganmu," ucap Haruna beralasan. Ia tahu Yuka tidak ingin pergi dengannya. Christian sampai memarahinya karena masalah ini. Haruna merasa bersalah.
"Oh, kalian pergi saja kalau begitu," ucap Yuka. Ia merasa beruntung karena Haruna tidak jadi mengajak dirinya berbelanja. Ia ingin pergi ke tempat yang lain untuk menenangkan diri. "Ya sudah, aku pergi, maaf," ucapnya sambil menuruni anak tangga. Ia mengajak Pipi pergi dan menitipkan Raja kepada Tristan. Scene berpindah. "Kak, itu Pak Abi," ucap Pipi saat mereka sedang asik berbelanja. "Pak Abi? Oh, rekan bisnis Tristan. Biarkan saja," ujarnya. Haruna tidak mengingat Abimanyu selain sebagai rekan bisnis suaminya. Ia tidak peduli walaupun mereka kebetulan bertemu di mall. Haruna tetap berbelanja santai, memilih perlengkapan pesta untuk raja. Haruna membeli baju kostum seperti seorang raja sesuai dengan namanya. Haruna membelikan kostum raja ukuran paling kecil. Awalnya ia khawatir tidak ada karena raja masih sangat kecil, tetapi toko itu menjualnya dari ukuran anak berusia 1 sampai 11 tahun. Selesai membeli baju, Haruna mengajak Pipi makan di resto ayam goreng paling terkenal di dunia. Saat mereka sedang menyantap makanannya, Abimanyu menghampiri, namun karena Haruna tidak mengingatnya, ia pun menyapa Pipi. "Pipi," seru Abimanyu. Kak Abi, cantikah mana?" tanya Pipi sambil mengedarkan pandangannya. "Dia tidak ikut, saya hanya datang untuk menandatangani kontrak saja, boleh bergabung?" "Silahkan, tidak apa-apa kan Kak?" tanya Pipi. "Tentu, bergabung saja, tidak perlu sungkan," jawab Haruna. Ia merasa risih Abimanyu terus memperhatikan Haruna yang tidak mengingatnya sama sekali. "Pak Abi, Anda tidak memakan makanannya?" tanya Haruna basa-basi supaya Abimanyu berhenti memandanginya. "Oh, saya sudah kenyang, kalian saja yang makan," jawab Abimanyu. Ia sadar Haruna tidak nyaman dengan keberadaannya. "Saya harus pergi, selamat menikmati makan siangnya," ucap Abimanyu berpamitan. "Tunggu Kak Abi, Raja akan berulang tahun besok, Kak Abi bisa datang kan?" tanya Pipi. Itu ayolah Kak, kakak kan suka menggendong Raja, masa tidak mau hadir? Sekalian kakak ada di sini," bujuk Pipi. "Dia suka menggendong Raja. Kapan? Yang aku ingat dia hanya datang sekali saat Yuka menikah dengan Chris. Apakah dia juga mengenalku di masa lalu?" Haruna melamun memikirkan kata-kata Pipi. Sejak Tristan dan Lepi menceritakan masa lalu padanya, ia tidak pernah lagi melihat mimpi tentang masa lalunya. Ia menjadi penasaran, adakah Abimanyu di dalam masa lalunya? Kalau ada undangan dari orang tua Raja mungkin bisa datang, ucap Abimanyu. Pipi menyentuh tangan Haruna, membuatnya terperanjat dari lamunannya. "Bagaimana Kak?" "Bagaimana apanya?" "Kak Abi minta undangan dari orang tuanya Raja, baru dia bisa hadir." "Bisakah kakak mengundangnya?" Pipi menatap Haruna, sedangkan Abimanyu menatap ke arah lain. Ia tidak mau dicap sedang menggoda Haruna karena meminta diundang. "Boleh, silahkan datang ke rumah besok Pak Abi," ucap Haruna. Ia mengundang Abimanyu demi Pipi yang sedari tadi membujuk Haruna. "Terima kasih," sahut Abimanyu. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.